tetangga, yaitu Jawa Timur, Pacitan. Kita sudah itu teman-teman, sudah di kecamatan tetangga, yaitu kecamatan Giritontro. Ada di daerahnya Giritontro, posisinya di kiri belah. Nanti sedikit lagi kita akan sampai di perempatan kiri belah, atau bisa dikatakan pasar kiri belah, pasarnya kecamatan Giritontro. Bisa dikatakan ini yang kedua ya, soalnya Giritontro itu memiliki dua pasar teman-teman. Yang satunya itu masih jauh lagi, teman-teman, di dekat masjid besar Giritontro. Nanti kita berhenti di situ dulu, kita ngepaskan titik koordinat. Soalnya belum ke situ teman-teman, ini saya pakai map, jadi harus hati-hati juga bawahnya. Gengs, kita kembali lagi teman-teman. Sebenarnya baterainya mepet gengs, semoga sampai di atas, sampai dimana gitu. Seperti ini gengs, jalannya atau jalan nih Pacitan. Tapi sebenarnya ini belum, kalau menurut saya ini belum masuk Pacitan gengs, masih masuknya ini masih Wonogiri ya, hampir mendekati perbatasan lah ini. Sebenarnya udah dekat perbatasan. Bila aja semoga tidak ada penyekatan. Kalau ada penyekatan mau tidak mau balik lagi teman-teman. Terus sejauh 1,5 kilometer. Entah ini ban saya yang depan udah halus atau gimana, saya kurang tahu ini. Ada-ada aja teman-teman, namanya sungguh menarik. Oke teman-teman, kembali lagi kita lanjutkan perjalanan ini. Adungnya, adung, hawanya masih sejuk teman-teman. Adung. Oke, semoga kita mendapatkan view yang bagus teman-teman di Gunung Tuku nanti teman-teman. Tapi nanti kita tidak terlihat awan atau sudah hilang awannya ya salam, yang penting udah usaha
udah tahu tempatnya, suatu saat bisa datang ke sana lagi kan, alhamdulillah. Paling benci teman-teman kalau soal mobil ini ya teman-teman, bisa dikatakan kalau maksudnya saya gini teman-teman, paling benci itu ada mobil di belakang saya. Kenapa teman-teman? Karena biasanya yang paling saya benci itu biasanya di bel, udah gitu aja, atau di klakson. Kan kadang udah minggir aja biasanya udah masih di klakson loh teman-teman, apalagi masih di tengah belum minggir dulu. Kan kadang biasanya kan mobil itu kan biasanya kebanyakan kan ingin nyalip. Tapi kalau orang sabar itu ya mungkin ya nggak nyalip lah. Tapi kalau menurut saya, asumsi saya ada beberapa lah itu bisa saja itu mau kemana-mana. Satu itu asumsi saya, bisa saja itu mau kemana-mana ingin cepat, jadinya dia klakson. Kendaraan yang di depannya bisa saja ya ingin cepet aja gitu. Maaf ya teman-teman jika omongan saya ini masih belepotan, ya semoga di setiap saya perjalanan saya, semoga seiring berjalannya waktu semoga lancar. Takut aja teman-teman, itu ada tadi ada suara ledakan. Ada suara ledakan, itu akan saya nginjek. Itu kemasan soft drink ya, atau minuman kecil-kecilan itu harganya 1000-an, seperti ale-ale atau gimana saya tidak tahu ya, semoga nggak apa-apa lah isinya. Ini juga alhamdulillah bensin saya sudah saya gunakan juga. Ini juga omongan saya ngepasin dia lewatin pom bensin juga, ternyata harus tetap hati-hati. Setelah 300 meter, belok kiri ke Jalan Gunung Gondosari. Belok kiri.
Jalannya Pacitan. Belok kiri ke Jalan Punung Gondosari. Belok kiri ke jalan. Belok kiri. Enggak. Terus di Jalan Punung Gondosari sejauh 3 km. Di belakangnya itu ada yang itu teman-teman. Biasanya saya lebih baik meningkir biar mereka yang itu duluan. Saya itu kadang orangnya pengennya santai aja teman-teman. Kalau pengen cepet ya pengen cepet, kalau pengen slow atau santai ya santai teman-teman. Soalnya gimana ya, satu terkadang kalau seperti itu saya ingin cepat sampai di tempatnya. Yang kedua kalau saya ingin slow, ingin menjaga keselamatannya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini saya sudah mulai cepat. Ini teman-teman, saya pernah baca teman-teman pengetahuan, yaitu kalau nggak salah di Instagram, kalau nggak salah itu ada yang menyebutkan bahwa ketika kita melakukan perjalanan ke suatu wilayah itu terasanya kan biasanya lama banget ya teman-teman, tapi ketika kita pulang itu rasanya cepet banget teman-teman sampainya. Contoh aja, kita mau ke Pantai Nampu, kita rasanya penasaran sekali, kita belum ke Pantai Nampu, tetapi tiba-tiba ketika pulang tiba-tiba udah tidak terasa udah sampai aja di Giribelah atau perempatan Giribelah, bebas aja loh. Nah, seperti itu ada namanya teman-teman, itu namanya siklus apa gitulah teman-teman, pokoknya yang membikinnya ketika berangkat itu lama, tapi ketika pulang itu waktunya itu sungguh cepat sekali. Seperti itu teman-teman. Ini kalau teman-teman bisa dijadikan ilmu atau tidak ya monggo, soalnya ini kan saya nama siklusnya kan belum tahu itu. Maksudnya ya lupa lah siklusnya itu apa. Yang penting saya sudah menjelaskan, sekiranya baik ya monggo diserap, jika tidak baik ya nggak apa-apa lah. Nah, saya soal penelitian itu kan saya kurang paham saya kalau soal penelitian itu. Kalau soal wisata lah, insya Allah lah sedikit-sedikit bisa tahu. Nah, ada Ukti dengan santuyunya pakai baby look. Setelah 400 meter, ambil jalur sebelah kiri dan tetap di Jalan Punung Gondosari. Oke, siap. Ambil jalur sebelah kiri dan tetap di Jalan Punung Gondosari. Gondosari. Oh, aku tahu yang kau mau. Iya, tengok sini ya. Assalamualaikum. Terus sejauh 8 km. Kalau teng mriki niat kula dolan, niat kula sae ajeng gawe video. Juga kula mboten ngomong kalih sing ning kula pun mriki niat kula dolan Assalamualaikum terkait pelancaran. Kula mboten berbuat yang tidak-tidak, yang penting kula berbuatnya sae. Amin. Yo sebenarnya kalau seperti pacar itu ya tidak, tapi kan kalau orang pacaran itu bisa menjaga komitmen dalam berhubungan, tidak sampai melebihi batas, itulah yang dinamakan, termasuknya ya bukan dinamakan, tetapi itu termasuknya bagus, itu termasuknya seperti itu teman-teman. Saya harus satu ini teman-teman, jalannya ini jalannya sangat kecil teman-teman, soalnya sudah ada di pedesaan atau di kampung ini teman-teman, jadinya harus hati-hati juga nanti kalau ketemu
sepeda motor kalau berpas-pasan kan kita harus hati-hati juga. Ya nanti sebenarnya view-nya ini di pinggir-pinggir saya sebenarnya bagus nih, view-nya seperti ini bagus sebenarnya. Di sisi kanan kiri kanan itu tadi, maksud saya kanan saya ini tadi yang habis saya shoot tadi juga bagus, kiri saya juga bagus sebenarnya tadi. Tapi mungkin ini nanti akan terbayarkan ketika nanti mendapat view yang bagus, yaitu di Gunung Tumpu, atau mendapat gantinya sebagai ganti view di perjalanan ini. Nanti mungkin view-nya di situ nanti, teman-teman. Kalau nanti teman-teman di setiap perjalanan teman-teman ada yang cuma beberapa menit aja, ada yang beberapa bagian yang saya ambil, mohon maaf ya teman-teman. Yang intinya ini perjalanan saya teman-teman itu dari rumah atau dari Pracimantoro ini ke Pacitan lah, tapi saya titik dari perjalanan saya atau koordinatnya, mapnya yang saya paskan terlebih dahulu itu dimulainya dari awal, yaitu di pom bensin Suci atau pom bensin Pracimantoro, pom bensin yang kedua di Pracimantoro teman-teman, seperti itu. Setelah ini kita belok teman-teman. Nah, masih berapa menit setelah ini belok. Jadi juga nama data di Desa Pelem itu. Jadi juga viewnya seperti ini, viewnya seperti ini, viewnya harus hati-hati juga. Ini harus hati-hati juga ini. Tangan saya memegang HP. Viewnya seperti ini, gengs. Seperti itu. Sungguh luar biasa sekali keindahan alam yang dimiliki oleh wilayah Pacitan ini. Tidak kalah bagus dengan daerah saya teman-teman, yaitu daerah Wonogiri. Bangga dari wilayah saya sendiri teman-teman, yaitu Kecamatan Pracimantoro, yaitu Museum Kars ya, Museum Kars Pracimantoro ya. Semakin kesini semakin perkembangannya luar biasa teman-teman. Yang dulu temannya, maksud saya dulu di depannya itu halamannya itu cuma penempatan batu pertama peresmian museum, sekarang udah jadi taman teman-teman. Setelah itu di sampingnya di dekat musola museum juga itu sudah dibangun panggung untuk kesenian kalau nggak salah ya, untuk kesenian panggung juga. Dan dibikin gazebo juga yang ada di itu teman-teman, yang dekat dengan panggung lawas sama di tempat warung-warung kecil teman-teman. Sebentar, jalannya munjem teman-teman, atau bisa saya katakan ini jalannya wow, sungguh sekali. Kemarin sempat beredar teman-teman di Facebook juga, saya tahu bahwa dimulainya 17 Mei itu wisatanya sudah dibuka, tapi entah kalau ditutup lagi. Kalau itu soal itu saya tidak tahu teman-teman. Seperti itu. Wisata di Wonogiri seperti Pantai Sembuan, Pantai Nampu, Museum Kars juga, Waduk Gajah Mungkur Wonogiri juga itu dibuka teman-teman. Tapi entah sekarang masih disekat atau gimana. Kalau menurut saya sudah dibuka teman-teman, soalnya ini habis lebaran juga. Ya kayaknya di Pelem ya kalau nggak salah, yaitu di Pacitannya
desanya Pelem, iya kalau nggak salah desanya Pelem, salah. Ini jalannya hampir sama teman-teman, sama jalan di Praci teman-teman. Jalannya seperti ini, beneran teman-teman. Jadi ya kalau ketemu itu ya sedikit ngepres teman-teman. Ketemu itu harus hati-hati juga kalau ketemu sama ini. Kalau menurut saya ini hampir sama Praci, jalan yang pasar Praci, yang dari pom bensin sampai lampu merah itu sama. Ini ada tikungan juga, kita belok ke sini. Ini harus hati-hati tikungnya, ini gimana ini. Aduh. Jalannya sungguh luar biasa. Nah, seperti ini teman-teman yang saya takutkan kalau seperti ini. Ya kan, kita harus hati-hati, nggak usah ngebut-ngebut juga. Tadi ada ukti teman-teman sama bapaknya. Jadi saya masukkan ini, gimana nggak ukti teman-teman, cantik amat orang ini tadi, yang ini tadi. Nah, cantik lah, perempuan masa ganteng kayak laki-laki. Nah, enggak. Kepala saya malah gatal teman-teman, ini gimana ini. Kepala saya gatal ini teman-teman. Mana ini saya harus, teman-teman, tangan saya ini kayaknya kedinginan teman-teman. Jujur teman-teman, ini masih pagi loh teman-teman, sumpah ini masih pagi ini masuknya, tapi ini hawanya masih adem banget, sumpah hawanya masih adem-ademnya bulan puasa atau adem-ademnya takbiran lebaran maksud saya, seperti itu. Kita harus hati-hati, jalannya ngepres teman-teman. Nah, ketemu mobil seperti ini juga kita harus hati-hati. Belakang ada sepeda motor sebenarnya, makanya saya harus minggir dulu. Ini kalau di sini cari pinggiran susah teman-teman. Nah, view-nya udah bagus tapi ya jalannya itu ya sedikit gimana gitu, kita harus cari. Sebentar teman-teman, saya sedikit sebentar ya teman-teman, saya stop videonya. Pakai mulut teman-teman. Ini masker saya malah terlalu hampir menutupi kelopak mata saya teman-teman, karena tadi benerin gatal teman-teman rambut atau kepala saya. Oh, ini kayaknya
kayaknya bau-baunya udah hampir sedikit lagi sampai teman-teman, karena ini datarnya udah tinggi teman-teman. Bismillah aja. Juga di area situ nanti ada listrik, jadinya nanti bisa ngecas dulu. Lumayan lah, nunggu 3 jam sambil rebahan dulu, gak apa-apa. Semoga di situ ada warung juga. Soalnya ini tidak tahu teman-teman, semoga nanti sampai di tempatnya setelah 200 meter belok kiri. Sayang sebenarnya teman-teman kalau di momen perjalanan ini kita tidak mengabadikannya, soalnya bagus juga ini jalannya cukup ngeri-ngeri sedap juga. Udah sampai kiri. Oh kiri. Setelah 300 meter belok kanan. Pak, ampun terpajang tau gak? Gunung Tumpu niku pundi? Wisata Gunung Tumpu. Mriko. Sing pundi, Pak? Sing mlebet niki. Napa sing mriko? Mboten ning mriko. Oh, sing mriko? Oh, nggih. Nggih, terus ana, Pak? Wonogiri, Pak. Oh, Wonogiri. Nggih. Terus ana, Pak? Belok kanan. Jalannya seperti ini, gengs. Nah, di sini udah kemana? Anda sudah sampai. Apakah di sini? Oh, parkirnya di sini. Oke, siap. Duh. Pak, parkirnya pundi, Pak? Mrikon. Tempatnya pundi ta, Pak? Tesek teng mrikon apa? Nggih, pit saged. Saged. Oh, nggih. Wonogiri, Pak. Nggih. Oke, guys, kita sudah sampai di tempatnya, gengs. Ternyata punya seperti ini. Ya teman-teman, nanti beberapa jam nanti kita ke itu teman-teman, ke Sentono Gentong. Bismillah aja, semoga waktunya nggak mepet banget, soalnya ini hari Jumat. Biasanya hari Jumat itu harinya cepat nih. Ini teman-teman, Gunung Tumpu seperti ini, view-nya sangat wow sekali. Ini kemana ini? Pokoknya bukan ke bawah, ke atas ini loh. Kayaknya cepatannya. Oh, ini aja jalannya teman-teman. Nah, jalannya seperti ini, Pak.
Gunungnya tesih teng dhuwur mriko nggih, Pak? Dhuwure. Oke, siap. Terus ana, Pak. Mohon maaf ya, teman-teman. Ini jalannya cukup terjal. Hati-hati juga. Untung aja bukan di itu, teman-teman. Bukan di musim hujan. Ya lumayan ya, nggak terlalu susah banget. Kalau musim hujan ya bapak beli alam, teman. Itu saja, teman-teman. Oke, nggak apa-apa saya. Garuk, teman-teman, itu saya. Oh, kayaknya tidak bisa, teman-teman, seperti itu. Kita parkirkan di sini aja. Bismillah aja. Oke, teman-teman, sudah sampai, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesini jalan-jalan. Oh, bisa, teman-teman, tapi sedikit curam ini kayaknya. Ya, lokasinya seperti ini. Ini wisata asri ini, bisa dikatakan. Jalannya bercabang, teman-teman. Atau kasih sini atau yang atas ya. Ada jalan kecil juga, teman-teman, di sini. Sinyal enggak ya, teman-teman? Oh, ada, teman-teman, ada sinyal. Alhamdulillah ada sinyal, teman-teman. Bisa menghadirkan foto ini. View-nya cukup bagus, teman-teman. Linting. Ya, teman-teman, sahabat Mastri, ya seperti ini, teman-teman, view-nya cukup luar biasa. Ada orang pacaran, teman-teman. Ini seperti ini, teman-teman, view-nya. Ini cuma, teman-teman, kayaknya ini jalan yang tadi, teman-teman.
jalan yang bercabang tadi. Nih, jalan yang bercabang tadi nih kayaknya. Ada di situ. Oke teman-teman, suasananya seperti ini teman-teman, di Gunung Tumpu teman-teman, seperti ini teman-teman. Ya teman-teman, ini di sini fasilitasnya belum ada ya teman-teman, tapi soal fasilitas petunjuk arah itu udah ada. Seperti parkir di sini itu udah ada. Parkirnya di bawah teman-teman. Parkirnya tadi di sana. Parkirnya. Ini kan ada di jalan. Parkirnya ada dua bagian teman-teman. Dua bagian parkir tadi. View-nya ya seperti ini. View-nya. Ya teman-teman, sahabat Mas Trik, ya teman-teman, view-nya seperti ini teman-teman. Seperti itu. Kita sini. Nah, seperti itu. Kita ke bawah teman-teman. Kita dulu. Wow, ternyata seperti ini teman-teman. Sungguh luar biasa sekali ciptaanmu. Luar biasa teman-teman. Sungguh indah ciptaanmu. Nah, iya, nah, seperti ini. Ini teman-teman, Gunung Tumpu kalau nggak Tumpu ya. Seperti itu. Sebenarnya sedikit ini teman-teman, seperti ini teman-teman, sahabat Mas Trik, seperti ini. Seperti ini ya, Gunung Tumpu. Saya kembali ke kamera belakang ya teman-teman, biar lebih jelas lagi. Ya seperti ini teman-teman, di Gunung Tumpu, negeri di atas awan ya. Ini view-nya yang bagus kalau habis subuh teman-teman sebenarnya, tapi kan berkaitan saya kan cari amannya aja berangkat ya, jadinya nanti dikira mau kemana-mana oleh bapak saya lah. Sebenarnya saya udah dewasa, tapi kan namanya orang tua kan dimanapun berada kan pasti ada khawatirnya. Nanti kan pasti curiga mau kemana seperti itu. Jadinya ya berangkatnya tadi ya udah padang atau udah sekitaran 6:30 kalau nggak jam 7 tadi teman-teman berangkat saya. View-nya seperti ini teman-teman. Kalau nggak Gunung Tumpu, kalau nggak Tompo ya, Tompoi kalau nggak salah ya, namanya seperti itu teman-teman ya. Cukup sekian ya teman-teman. Suasananya seperti ini gengs, di Gunung Tumpu kalau nggak Tompo ya, seperti itu teman-teman. Tompo seperti ini.
Oke teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video perjalanan saya dari Giribelah atau dari Pracimantoro sampai ke Gunung Tumpoe kalau nggak salah tulisannya, atau Tompo ya. Di antara itulah teman-teman, yang penting salah satu itu. Soalnya tadi saya mau ngecek map, ya namanya seperti itulah. Sekitaran kalau nggak Gunung Tumpoe ya Gunung Tompoe salah. Ya, seperti itu teman-teman. Jika kurang benar mohon dimaafkan selama perjalanan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempatnya itu teman-teman. Mohon maaf sambil bersendawa. Ini tempatnya di Pacitan teman-teman. Soal pasnya teman-teman bisa cari di map. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.